Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat. Kembali bersama dengan saya, Brans Malau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berterima kasih kepada kita semua yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan menekan tanda lonceng supaya nanti akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari seputar dunia cryptocurrency. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persyaratan teknis dan pemecahan masalah bagi pioner yang mengajukan verifikasi KYC P-Network. Nah, ada beberapa para pioner dari P-Network sampai hari ini belum berhasil melaksanakan verifikasi KYC, bahkan mereka yang sudah menerima undangan pun tidak berhasil melakukan verifikasi KYC. Nah, oleh sebab itu ada beberapa persyaratan-persyaratan penting yang harus kita pahami dan harus kita lihat supaya nanti pengajuan verifikasi kita bisa berhasil. Nah, ini persyaratan teknis dan pemecahan masalah KYC bagi pioner. Nah ini bersumber dari sagaranese.com, persyaratan teknis KYC P-Network dan pemecahan masalah pioner yang memenuhi syarat layanan P-Network atau KYC sangat vital bagi perkembangannya. Artinya bahwa KYC itu sangat penting karena tanpa KYC nanti kita tidak akan bisa migrasi P yang kita tambang itu masuk ke wallet kita. Nah, oleh sebab itu harus dan semuanya harus KYC. Nah, bagi kita yang belum berhasil KYC, mohon ikuti selanjutnya persyaratan-persyaratan penting dan apa yang harus kita lakukan supaya nanti KYC kita bisa berjalan dengan baik. Ini adalah aspek kunci dari peluncuran mainnet terbuka atau open mainnet protokol. Sementara banyak pioner berjuang untuk kelayakan, beberapa pengguna telah mendapatkan hak untuk memulai proses verifikasi KYC. Nah, ini persyaratannya. Untuk pioner yang telah mendapatkan pesan kelayakan di aplikasi selulernya, berikut adalah beberapa kiat teknis untuk memastikan proses aplikasi berjalan dengan lancar. Nah, ada beberapa sini, ada 3 hal yang harus kita pahami dan kita lihat supaya nanti prosesnya berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, aplikasi KYC membutuhkan iOS 14,5 versinya. Maksudnya, kalau kita menggunakan iOS, ya usahakan itu di versi 14,5 atau lebih baru. Nah, artinya pakai iPhone yang terbaru pun sudah bisa, atau lebih baru dari situ di atas 14,5 ke atas. Nah, dan sistem operasi OS ataupun Android. Nah, ini minimal versi 7. Nah, atau versi terbaru untuk perangkat Android. Artinya harus versi 7 paling terendah. Dan versi di atasnya bisa 8, 9, 10 ke atasnya. Baru yang kedua, pastikan Anda memperbaharui P-browser Anda. Nah, kita semua yang sudah mendownload atau menginstal P-browser, mungkin kita sudah download beberapa lama, tapi kita update kembali. Nah, itu harus kita update, harus diperbaharui P-browsernya ke versi terbaru sebelum memulai KYC. Nah, jadi jangan langsung kita lakukan KYC-nya, tapi perbaharui dulu. Setelah kita perbaharui, baru kita melakukan KYC. Nah, perbaharui Android Web View ke versi terbaru itu ada di Google Play. Nanti masuk ke Google Play dan masukkan di sana P-browser dan akan muncul, lalu langsung tekan update. Nah, selanjutnya, pioner disarankan untuk melakukan penyelesaian beberapa masalah berikut sebelum memulai aplikasi KYC. Nah, sebelum memulai kita KYC ini, lakukan hal-hal ini. Pastikan pioner mengosongkan memori cache perangkat seluler Anda. Nah, jadi di perangkat seluler kita itu ada sampah-sampah yang tidak berguna, dihabiskan dulu semua. Nah, artinya dikosongkan memorinya. Kalau bisa hal-hal yang tidak penting dihapus semua dari handphone kita supaya benar-benar dia kosong, hal-hal yang tidak berguna, supaya nanti memorinya muat untuk melakukan KYC. Tutup aplikasi lain yang berjalan di latar belakang. Nah, kalau masih ada aplikasi-aplikasi yang masih berjalan, dimatikan dulu untuk sementara supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Matikan WiFi dan gunakan data seluler Anda
Nah, bisa kita menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler, terserah mana yang digunakan. Sebaiknya tergantung pada kecepatan penelusuran. Artinya kalau Wi-Fi lebih bagus, pakai Wi-Fi. Kalau data seluler Anda lebih bagus, pilih mana yang lebih bagus. Nah, kalau juga tidak bisa, kita bisa menggunakan VPN. Nah, VPN ada juga beberapa, kita bisa lihat di internet. Ada 1111, kita bisa pakai VPN yang mana yang kita pergunakan. Nah, setelah melakukan setiap instruksi dan VPN masih menghadapi masalah, silakan kunjungi portal laporan bug pnetwork. Nah, ini alamatnya pnetwork@lansian.net untuk melaporkan setiap masalah yang dihadapi. Nah, kita lihat ya, langsung ke sini dia. Belum berhasil melakukan verifikasi KYC, silakan mengisi formulir di bawah ini. Nah, mohon perhatikan, dibaca dulu. Tolong beritahu kami secara rinci masalah yang Anda temui di aplikasi kami, misalnya tombol mana di halaman mana yang Anda klik yang menyebabkan masalah. Bagaimana Anda mengharapkan aplikasi bekerja tanpa masalah? Daftar bug paling umum ada di sini. Untuk melaporkan bug KYC, harap gunakan formulir KYC kami. Nah, ini adalah formulirnya. Mohon diisi dengan benar sehingga nanti pengajuan verifikasi KYC kita boleh berjalan dengan lancar. Nah, ini ada konfirmasi email, isi email yang benar. Contoh ini, emailnya saya buatkan di sini, ini contoh. Isi dengan benar emailnya, email kita yang bisa kita buka, dan emailnya itu masih kita tahu passwordnya, sehingga nanti ketika masuk email bisa kita lihat konfirmasi di sana. Nama pengguna Pi, nama kita sebagai seorang pengguna Pi. Nah, kemudian jika Anda mengalami bug dari daftar bug yang paling umum, sebutkan salah satunya. Nah, masalah yang kita hadapi ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama, bug KYC memuat terjemahan lingkaran keamanan, tidak dapat menambahkan nomor, pengguna sudah ada, ping tidak aktif atau tidak ada. Nah, pilih salah satu apa yang menjadi permasalahan kita. Kemudian metode verifikasi, ini bisa nomor telepon, bisa Facebook, surel itu adalah email. Tidak diverifikasi atau saya tidak ingat apa saja yang kita buat. Nah, kemudian masukkan nomor telepon Anda 08 sekian, model telepon, baru Android atau iOS. Nah, kalau Android buat Android atau iOS versinya masukkan di sana. Perangkat lunak tertentu, misalnya Android 8 sekian, iOS 14 sekian. Nah, kita dari negara mana? Tanggal, waktu, dan penerbitan, misalnya tanggal hari ini tanggal 12 Februari 2023, jamnya jam berapa. Nah, di sini ada deskripsi bug, artinya keluhan-keluhan yang kita alami kita boleh masukkan di sini. Contoh, tidak bisa verifikasi KYC dan lainnya. Nah, kemudian kalau sudah kita isi dengan benar formulir ini, kita bisa langsung kirimkan dan kita nanti tunggu konfirmasi sehingga dalam verifikasi KYC-nya bisa berjalan dengan baik. Lalu tekan mengirim. Nah, demikianlah yang bisa saya informasikan bagi kita semuanya yang tidak berhasil melakukan verifikasi KYC. Nah, saya percaya melalui hal-hal yang di atas yang telah saya sampaikan, hingga kita bisa berhasil membuat verifikasi KYC. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman Pi Network, pioner Pi Network. Tetap semangat walaupun sampai hari ini KYC-nya belum berhasil. Jangan lupa teman-teman semua subscribe, comment, and share, dan tekan tanda lonceng supaya nanti akan tetap mendapat informasi-informasi terbaru terupdate sekitar cryptocurrency khususnya Pi Network. Terima kasih.